Menghindari sikap sok. Refleksi pagi 1116. Apa peringatan Amsal terhadap orang yang sok pintar dan tidak mau diajar? Mari dengarkan teguran Amsal 1 ayat 20-22. Dengarlah, hikmat memanggil di jalan-jalan dan berteriak di lapangan-lapangan. Ia berseru di pintu-pintu gerbang dan di tempat-tempat yang ramai. Hai orang-orang bebal, sampai kapan kamu mau terus demikian? Kapan tiba waktunya kamu berhenti meremehkan pengetahuan dan menolak pelajaran? Saudara-saudara, walaupun ajaran serta teguran terus disampaikan, tetapi orang yang bebal tetaplah tidak mau mendengar dan menurutinya. Sikap sok karena merasa pintar dan percaya diri yang berlebihan telah menyebabkan orang bebal itu menjadi sombong, tidak mau berubah, dan tidak mau diajar. Saudara-saudara, sejak dulu selalu ada saja orang yang sok pintar yang merasa benar sendiri. Sikap seperti ini membuat mereka sulit diajar. Amsal telah memperingatkan bahwa sikap bebal seperti ini haruslah dihindari. Bila seseorang telah menutup diri terhadap segala ajaran, maka sebenarnya ia tidak lagi bisa berubah. Hati dan pikirannya akan menjadi kerdil seperti halnya katak dalam tempurung. Ini haruslah dihindari. Sebuah pertumbuhan yang baik pastilah memerlukan perubahan yang baik pula. Oleh sebab itu, janganlah bersikap sok dengan merasa pintar sendiri. Jadilah orang bijak yang mau terus belajar di dalam kerendahan hati. Itulah yang berkenan di mata Tuhan. Berubahlah dan jadilah lebih baik. Maukah kita? Tetap mau mendengar nasihat hikmat. Refleksi pagi 1117. Hikmat yang membuat orang menjadi bijak digambarkan sebagai orang yang berseru-seru. Mari dengarkan seruannya di Amsal 1 ayat 23-25. Dengarkanlah aku apabila aku menegurmu, maka kepadamu akan kunyatakan isi hatiku dan kuajarkan pengetahuanku. Kamu sudah kupanggil, namun kamu menolak dan tak mau menghiraukan. Semua nasihatku kamu abaikan dan teguranku kamu tolak. Saudara-saudara, hikmat Amsal akan menjadikan orang untuk mampu berpikir dan bertindak dengan bijak. Mau mendengar dan menaati nasihat Amsal adalah kunci untuk kehidupan yang berbahagia, karena Amsal memang petunjuk Tuhan Sang Pencipta bagi kehidupan manusia yang berkualitas. Menolaknya adalah jalan kebodohan. Saudara-saudara, tidak peduli dan tidak peka akan petunjuk Tuhan memang merupakan penyakit manusia dari dulu sampai sekarang. Karena Tuhanlah Sang Pencipta dari segala sesuatu, maka Tuhan tahu betul apa hal terbaik bagi kehidupan manusia. Hanya saja, karena adanya berbagai nafsu dan keinginan manusia yang terjadi karena dorongan dosa, maka manusia tidak mau mendengar suara Allah lagi. Apa yang baik dan benar yang dari Allah kemudian digantikan dengan segala yang buruk dan berdosa. Oleh sebab itu, marilah kita benar-benar mendengarkan baik-baik petunjuk Tuhan. Marilah kita membuka hati kita untuk bisa memahami dan bertindak benar sesuai nasihat Tuhan. Kita pasti akan menjadi berkat bagi sekitar kita.
menerapkan iman dalam keseharian. Refleksi pagi 1118. Apa yang akan terjadi pada mereka yang tidak mau mendengarkan nasihat hikmat? Ini seruan Amsal 1 ayat 26-28. Karena itu, kalau kamu celaka, aku akan menertawakan kamu. Apabila kamu ketakutan, aku akan mengejek kamu. Ya, aku akan mengejek kamu apabila kamu cemas dan menderita karena ditimpa bencana yang datang seperti badai. Pada waktu itu, kamu akan memanggil aku, tetapi aku tak akan menyaut. Kamu akan mencari aku kemana-mana, tetapi tak akan menemukan aku. Saudara-saudara, nasihat hikmat adalah nasihat bijak berdasarkan iman yang disertai dengan kepekaan emosi dan akal sehat. Tidak mau mendengarkan nasihat seperti ini adalah sebuah kebebalan yang akan berujung pada celaka, takut, cemas, dan derita. Saudara-saudara, kitab Amsal adalah kitab yang diwahyukan oleh Roh Allah yang berisikan nasihat-nasihat hikmat untuk membangun kehidupan yang baik di keseharian hidup. Nasihat-nasihat ini merupakan petunjuk bagaimana iman Kristiani dapat diterapkan secara praktis dengan tidak mengabaikan sisi emosional dan nalar sehat manusia. Menulikan telinga terhadap nasihat firman Tuhan di Amsal ini tentu adalah suatu kebodohan yang harus dihindari. Oleh sebab itu, marilah kita membuka hati dan pikiran kita untuk mencamkan nasihat Amsal dalam kehidupan kita. Marilah kita jadikan nasihat Amsal sebagai terang yang menyinari langkah keseharian kita. Mari belajar mendengarkan nasihat hikmat. Inilah yang dikenan Tuhan. Belajar terus untuk mendengar nasihat. Refleksi pagi 1119. Seorang yang bebal akan tetap merencanakan hal buruk dan melakukan perbuatan jahat. Apa peringatan dari Amsal 1 ayat 29-31? Ini dia. Kamu seperti orang yang tak pernah suka mendapat pengetahuan dan enggan mentaati Tuhan. Kamu tidak pernah mau menerima nasihat-nasihatku atau memperhatikan teguran-teguranku. Karena itu, kamu akan merasakan akibat dari perbuatan-perbuatanmu dan rencana-rencanamu yang buruk. Saudara-saudara, kemauan untuk berubah menjadi orang yang lebih baik di dalam pikiran dan perilaku harus diawali dengan kemauan untuk belajar menaati petunjuk Tuhan. Tanpa kemauan untuk berubah, seseorang akan menuai akibat dari pikiran dan tindakannya yang buruk. Saudara-saudara, mendengar dan menaati petunjuk hikmat dari Amsal akan membawa manusia pada kehidupan yang berkualitas, yang berkenan di mata Tuhan. Sebaliknya, menulikan telinga dan mengeraskan hati pada teguran hikmat akan membawa orang pada kehidupan yang buruk dan jahat di mata Tuhan. Jalan manakah yang hendak kita pilih? Bila kita ingin supaya kita hidup berbahagia dan menikmati kehidupan dalam anugerah Tuhan, maka jalan ketaatan merupakan pilihan kehidupan yang terbaik yang harus ditempuh. Tanpa kemauan untuk taat, pasti tidak akan ada kebahagiaan. Masalahnya, maukah kita mendengar dan menaati nasihat Tuhan? Ayo, marilah kita belajar menaati nasihat Tuhan. Inilah jalan kebahagiaan dari Tuhan.
aman dan bebas rasa takut. Refleksi pagi 1120. Apa yang terjadi bila seseorang mau mendengar dan menaati nasihat Amsal? Mari lihat petunjuk Amsal 1 ayat 32 dan 33. Orang yang tak berpengalaman akan mati karena mengabaikan aku, dan orang bodoh akan hancur karena tak menghiraukan aku. Tetapi orang yang mendengarkan aku akan terpelihara. Ia hidup dengan aman dan tak perlu takut. Saudara-saudara, tidak seperti orang bodoh dan tak berpengalaman yang mengabaikan nasihat. Mereka yang mau mendengar dan menaati petunjuk Tuhan di kitab Amsal pastilah akan dipelihara di bawah perlindungan Tuhan. Mereka pasti akan hidup aman dan terhindar dari segala ketakutan hidup. Ini mestinya kehidupan yang didambakan oleh semua orang. Bukankah demikian? Saudara-saudara, kehidupan yang aman dan terbebas dari segala macam ketakutan tentulah merupakan kehidupan yang dirindukan oleh semua orang di dunia ini. Hanya saja, karena terpaan berbagai masalah, baik berupa bencana, sakit penyakit, masalah keluarga, problem di pekerjaan, maupun berbagai gonjang-ganjing politik negara, telah menyebabkan orang kehilangan rasa aman. Kehidupan menjadi dipenuhi berbagai ketakutan dan ketidakpastian. Langkah iman untuk berani menaati petunjuk Tuhan dalam menghadapi permasalahan hidup rupanya merupakan kunci untuk keluar dari segala ketakutan hidup. Oleh sebab itu, marilah kita berani menaati petunjuk Tuhan. Pastilah kita aman dan bebas dari rasa takut.